target utama dari menumbangkan Orde Baru dan memunculkan reformasi adalah menghapus korupsi. Sebab waktu itu kita semuanya memekikkan selantang-lantangnya bahwa Orde Baru adalah orde korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kesempatan ini dengan saya Busta Minarda. Teman BN yang berbahagia, hari demi hari perkembangan kasus dana bansos di Kementerian Sosial yang menjadikan tersangka mantan Menteri Sosial Yuliari Peter Batubara semakin mengejutkan, semakin menghebohkan, dan hari demi hari seakan-akan masyarakat ingin melihat kejutan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan umumnya kejutan-kejutan baru itu selama ini ditampilkan media yang sudah sangat senior di tanah air ini, Tempo. Andaikan Tempo sekarang, Tempo memberitakan, mungkin kita akan Tempo melihat kejutan baru tentang kasus-kasus korupsi, terutama kasus korupsi dana bansos yang menarik perhatian hampir seluruh warga Indonesia. Pada kesempatan ini, sebuah pemberitaan yang hangat pada hari ini, Selasa 26 Januari 2021, CNN Indonesia.com menurunkan berita tentang pernyataan Bonyamin Saiman. Saya akan bacakan. Maki tantang madam kasus korupsi bansos berani datangi KPK. CNN Jakarta, CNN Indonesia. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Bonyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil sejumlah pihak yang diduga terkait dengan kasus bantuan sosial bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Pernyataan itu disampaikan Bonyamin menindaklanjuti laporan koran Tempo perihal madam bansos dan munculnya dua nama yang merupakan kader PDIP, Harmen Heri dan Ihsan Yunus. Soal madam, Bonyamin juga menantang keberanian sosok tersebut untuk tampil. Sekarang semua yang diduga terkait dipanggil, dimintai keterangan setidak-tidaknya sebagai saksi, siapapun itu, kata Bonyamin melalui pesan suara Senin 25 Januari. Ia menilai pemeriksaan terhadap pihak yang disinggung memiliki keterlibatan dalam perkara bertujuan untuk membuat terang peristiwa ini. Sementara itu, lanjut Bonyamin, pemeriksaan juga menjadi sarana penting bagi pihak-pihak yang diduga terlibat untuk memberikan klarifikasi. Dan juga bagi madam sendiri, sarana yang bagus kalau tidak bersalah datangi ke KPK. Kalau perlu tidak nunggu panggil untuk menjelaskan semua hal, imbunya. Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana mendesak lembaga anti rasuah untuk segera menindaklanjuti informasi perihal dugaan keterlibatan politikus dalam perkara yang menjerat ex-Menteri Sosial Yuliari Peter Batubara. ICW mendesak KPK untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang saat ini berkembang di tengah masyarakat, ucap Kurnia. Menurut dia, hal tersebut penting sebagai bentuk keseriusan KPK dalam menangani suatu perkara.
Sebab ia berpendapat bahawa KPK saat ini terkesan sulit memproses politikus yang berasal dari partai berkuasa atau partai penguasa. Ia lantas memberi contoh dalam penanganan perkara dugaan korupsi penetapan pergantian antara waktu PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat ex-kader PDIP Harun Masiku. Hingga saat ini, ujar Kurnia, KPK tidak kunjung menggeledah kantor PDIP yang sebelumnya direncanakan untuk disegel. Kejadian ini menjadikan publik khawatir KPK hanya mampu membongkar namun tidak menuntaskan praktik korupsi bantuan sosial yang telah melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, pungkasnya. Berdasarkan laporan investigasi Koran Tempo, sejumlah politikus PDIP diduga terlibat. Selain Juliari, ada nama Herman Heri dan Ihsan Yunus yang notabene merupakan anggota DPR RI. Disebutkan bahwa jatah kuota 1,3 juta paket bansos diberikan kepada Herman dan Ihsan. Perusahaan yang terafiliasi dengan Herman memperoleh 1 juta paket, sedangkan sisanya untuk perusahaan yang berafiliasi dengan Ihsan. Dalam temuan awal KPK, Juliari diduga menerima fee Rp10.000 dari setiap bansos. Total uang yang diterima mencapai 17 miliar dari 2 paket pelaksanaan bantuan itu. Kuota paket yang diperoleh Herman dan Ihsan tidak kena potongan kerana ada bagian dari Madam, mengacu ke seorang petinggi partai berlogo banteng tersebut. Pelaksana tugas juru bicara penindakan KPK, Ali Fikri, menegaskan penyidik bakal mendalami setiap informasi yang berkaitan dengan penanganan perkara bansos. Satu di antara sejumlah yang dilakukan, jelas dia, adalah melalui pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Pada prinsipnya, segala informasi yang berkembang yang kami terima yang ada hubungan dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini tentu akan dikembangkan lebih lanjut dengan mengkonfirmasi kepada para saksi, tegas Ali. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno pun sudah angkat bicara soal Madam dalam kasus dugaan kasus bansos ini. Ia menyatakan bahawa hal yang telah masuk ke dalam ranah hukum harus dikonstruksikan secara hukum. Menurutnya, bila hal yang berada di dalam ranah hukum dibumbui dengan konstruksi politik, maka bisa menjadi fitnah. Intinya, kalau sudah masuk ranah hukum, konstruksinya harus konstruksi hukum, jangan konstruksi politik. Bila dibumbui-bumbui, ditambah-tambahi dengan spekulasi dan ilusi narasi, maka akan terpelanting menjadi untian fitnah, kata Hendrawan lewat pesan singkat kepada cnnindonesia.com Senin 25 Januari. Persoalan Madam ini sungguh menjadi sebuah misteri yang kalau nanti telah terbongkar sangat-sangat mengejutkan. Bonyamin Saiman kelihatannya mendesak Madam ini agar datang saja ke KPK. Jelaskan di sana apakah memang bersalah atau tidak. Namun Pak Hendrawan juga mengatakan kasus yang sudah berada dalam konstruksi hukum jangan lagi dibawa-bawa ke konstruksi politik. Sebab nanti kalau sudah sampai di konstruksi politik, dikhawatirkan ini akan menjadi fitnah. Ini benar, sehingga nanti duduk persoalannya satu-satu. Namun yang jelas, saat ini ketika rakyat sedang sangat susah begini, terjadi korupsi untuk dana rakyat susah. Ini yang mungkin sangat memprihatinkan kita bersama. Rakyat yang sekarang benar-benar dicekik, benar-benar ditekan habis-habisan oleh dampak pandemi COVID-19
yang benar-benar mengharapkan dana bansos tersebut. Tiba-tiba dana bansos ditilet sampai 17 miliar. Sungguh sangat mengerikan. Ini merupakan penyimpangan terbesar dari cita-cita reformasi. Sebab ketika dulu informasi bergulir, ketika dulu informasi diperjuangkan, target utama dari menumbangkan Orde Baru dan memunculkan reformasi adalah menghapus korupsi. Sebab waktu itu kita semuanya memekikkan selantang-lantangnya Orde Baru adalah Orde KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi ini datangnya berawal dari kolusi, berawal dari nepotisme. Orang kalau sudah kolusi, kelompok-kelompok dia aja yang naik, kelompok-kelompok dia aja yang berkumpul, tidak ada kelompok lain. Selanjutnya nepotisme. Pokoknya karib kerabat, sanak saudara, satu golongan itu saja, tidak ada yang lain. Di sana akan muncul nanti pikiran-pikiran jelek. Bagaimana ini orang lain kena tahu kita aja di sini. Kecuali kalau ada orang lain yang tidak sekoalisi dengan kita, kalau ada orang lain yang tidak sama idenya dengan kita, ya kita khawatiri. Ini kita aja kesempatan ini. Itu. Makanya ketika kita memperjuangkan dulu tumbangnya Orde Baru dan munculnya reformasi adalah semata-mata untuk mengutamakan terkikis habisnya di negeri ini KKN. Tetapi sekarang kita tidak boleh menutup mata terjadinya KKN ini, terutama kolusi dan nepotisme di berbagai lini, di berbagai lini. Coba lihat, kalau kita lihat di partai, coba lihat apakah tidak ada di partai itu tentang nepotisme. Coba lihat di partai tidak ada. Apa tidak ada kolusi? Coba lihat. Begitu juga di lembaga yang lain. Apakah tidak ada sekarang nepotisme? Apakah tidak ada sekarang ini kolusi? Makanya mengapa kolusi dan nepotisme ini tidak disenangi oleh masyarakat? Karena kolusi dan nepotisme inilah yang nanti akan melahirkan korupsi. Sebab kolusi dan nepotisme ini akan membuat orang berpikiran dan berkesempatan untuk melakukan korupsi. Ini. Kalau sudah kita aja yang berkumpul, kita yang membuat kebijakan, kita yang merencanakan kebijakan, kita yang mengatur kebijakan, apalagi yang lain, apalagi. Karena itu, makanya bagaimana lembaga eksekutif berdiri di satu pihak yang diberi amanah untuk menjalankan, untuk melaksanakan pengelolaan pemerintahan, dan di satu pihak bagaimana pula kekuatan oposisi di lembaga legislatif untuk mengontrol, untuk mengawasi jalannya pemerintahan tersebut, agar jangan terprosok ke kiri atau terprosok ke kanan. Ketika lembaga eksekutif dan lembaga legislatif telah satu suara, satu kesepakatan, mana lagi yang mengontrol
Mana lagi yang dikontrol sudah satu. Itu maka akibatnya akan membuat cenderung terjadinya KKN. Ketika begitu muncul orde baru, orde baru mengatakan orde lama begini. Ini yang jelek ni, kita tidak boleh begitu, kita harus begini. Setelah hampir separuh perjalanan, tidak bisa kita begini ni, harus begitu juga rupanya. Kita buat pula gitu. Contoh, dalam rentang masa jabatan, dulu orde baru begitu berdiri mencela orde lama, mengatakan Bapak Presiden di orde lama ingin jadi presiden seumur hidup. Nah, kita tidak lakukan itu. Tidak lakukan. Cuman lama jadilahnya. Bagaimanapun kepemimpinan nasional malah tidak boleh disebut waktu itu, orde baru itu. Kita menyebut kepemimpinan nasional saja susah. Akhirnya gimana? Memang tidak ada pernyataan Pak Harto menjadikan dia presiden seumur hidup. Tidak ada tap MPR yang menetapkan Soeharto seumur hidup. Tapi sistem pemilihan waktu itu membuat Presiden Soeharto menjadi presiden seumur hidup. Kan sama aja. Metodenya aja yang berganti. Demikian juga sekarang ini. Ini kalau tidak hati-hati bisa terjadi pula begitu nanti. Merasa kuat, tukar janda undangnya. Nah, sehingga nanti bukan kita yang salah. Kita sudah demokrasi ini dengan berbagai alasan. Demikian juga dengan korupsi. Dulu ketika Tritura diapungkan ke permukaan oleh pejuang-pejuang orde baru, 3 tuntutan rakyat. Tritura itu sama dengan bagaimana kita mengatakan jelek orde baru, orde lama. Tetapi ketika orde baru telah berkuasa, dalam kenyataannya muncul itu, sehingga rakyat juga menderita karena korupsi yang begitu waktu itu, yang tidak boleh disebut. Kalau waktu di orde baru, kalau partai berkuasa yang salah, tidak boleh disebut. Kalau partai berkuasa yang keliru, tidak boleh disebut. Diam aja. Itulah. Sekarang kita jangan sampai pula terjadi itu hendaknya. Sebelum terlalu jauh kita terlanjur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.